Uni Eropa sedang membayar harga pahit dari ambisinya untuk menyokong Ukraina. Pemimpin Eropa seperti Viktor Orban bahkan menyebut, kita membiayai perang yang menghancurkan ekonomi kita sendiri. Sementara Brussels terus menyuntikkan miliaran euro ke Kyiv. Tetapi bisakah blok itu menanggung beban perang tanpa hancur dari dalam? Perang di Ukraina sudah memasuki tahun-tahun paling menentukan. Namun di balik dentuman artileri dan perebutan wilayah, ada satu front lain yang tidak kalah brutal, front ekonomi Eropa. Sejak 2022, Uni Eropa mengambil peran sebagai penopang utama Kyiv. Ketika bantuan Amerika Serikat mulai melemah, Eropa menggelontorkan puluhan miliar euro, bukan hanya untuk bantuan kemanusiaan, tetapi juga untuk senjata, amunisi, dan paket militer besar-besaran. Menurut beberapa sumber Uni Eropa, total bantuan untuk Ukraina telah mencapai ratusan miliar euro. Dalam pernyataannya, Viktor Orban menegaskan bahwa UE sudah menghabiskan 185 miliar euro hanya untuk Ukraina. Angka yang menciptakan kontroversi besar di dalam Eropa sendiri. Di sisi lain, laporan-laporan dari media internasional seperti Euronews, Al Jazeera, hingga lembaga riset ekonomi Eropa menunjukkan hal yang sama. Pengeluaran pertahanan Eropa melonjak, sementara ekonomi banyak negara sedang melambat, tertekan inflasi, dan dibelah perdebatan politik internal. Mesin industri pertahanan Eropa dipaksa bekerja 24 jam. Negara-negara anggota berlomba meningkatkan anggaran militer, bahkan rela melonggarkan aturan defisit seperti pembahasan yang muncul dalam laporan ANSA dan berbagai dokumen keuangan Komisi Eropa. Namun, semakin besar dana yang dialirkan keluar ke Ukraina, semakin terasa tekanan di dalam negeri. Harga energi melambung, industri melemah, perusahaan tutup, ekonomi menyusut, dan dukungan politik terhadap Brussels semakin terpecah. Kenapa perekonomian Uni Eropa kini dikatakan lumpuh? Dan bagaimana semuanya terkait erat dengan dukungan militernya kepada Ukraina? Di ruang publik, narasi yang sering muncul terdengar sederhana. Eropa membantu Ukraina karena solidaritas. Namun yang jarang dibicarakan adalah harga yang sebenarnya harus dibayar dari keputusan tersebut. Sejak perang pecah, Uni Eropa tak hanya mengirim bantuan kemanusiaan. Yang paling menguras kantong adalah keputusan untuk mengalihkan anggaran besar ke belanja militer. Sesuatu yang tak pernah mereka lakukan sejak berakhirnya perang dingin di lapangan. Biaya senjata dan amunisi melonjak gila-gilaan. Pasokan artileri, amunisi 155 mm, sistem pertahanan udara, HIMARS, tank Leopard, hingga peluru anti pesawat, semuanya melesat harganya. Permintaan global meningkat drastis, memicu lonjakan harga yang bahkan mencapai 3-4 kali lipat. Akibatnya, negara-negara Eropa dipaksa menambah anggaran hanya untuk mempertahankan suplai amunisi yang stabil bagi Ukraina. Komisi Eropa melalui European Peace Facility sudah menghabiskan miliaran euro untuk mengganti biaya senjata yang dikirim negara-negara anggota. Namun semakin banyak yang dikirim, semakin besar pula tagihan penggantian yang harus dibayar Brussels. Dana Uni Eropa terkuras. Negara anggotanya ikut terkuras. Di saat yang sama, Eropa menghadapi tekanan politik untuk meningkatkan anggaran militer ke level yang tak pernah terlihat sejak era Perang Dingin. Sebelum 2022, sebagian besar negara Eropa dalam NATO bahkan tidak sanggup mencapai target 2% PDB untuk belanja militer. Tapi sekarang, hampir semua menaikkan anggaran secara serempak. Jerman membuat kejutan dengan dana khusus pertahanan sebesar 100 miliar euro. Jumlah yang tak pernah muncul sejak 1945. Polandia melesat sampai 4% PDB, menjadikannya salah satu yang tertinggi di NATO. Finlandia, Swedia, Belanda, Italia, Perancis, semuanya menggenjot anggaran. Di tengah ekonomi yang sedang melemah, lonjakan belanja militer ini menjadi beban fiskal yang berat. Ada paradoks lain yang jarang dibahas. Industri pertahanan Eropa kini bekerja nyaris 24 jam.
Tetapi ekonomi umum justru tersendat. Ketika dana besar dialirkan ke pabrik amunisi, rantai pasokan energi, baja, logam, dan logistik ikut dialihkan. Sementara sektor-sektor penting, otomotif, manufaktur umum, energi terbarukan, sampai UMKM, kekurangan tenaga, kekurangan bahan baku, dan kekurangan modal. Belanja pertahanan tidak menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ia hanya membakar uang untuk barang yang tidak menghasilkan nilai produktif. Karena itu, Eropa menghadapi dilema klasik. Jika tidak meningkatkan produksi senjata, Ukraina terancam kalah. Tapi jika produksi digas habis-habisan, ekonomi domestik mereka makin babak belur. Stok amunisi negara-negara Eropa pun kini menipis ke level krisis. Beberapa laporan intelijen Eropa menyebut bahwa banyak negara NATO bahkan tidak memiliki cukup amunisi untuk mempertahankan diri mereka sendiri. Situasi ini memaksa mereka membeli suplai dari Amerika Serikat, Korea Selatan, dan negara lain dengan harga yang jauh lebih mahal. Bukan hanya bantuan militer yang mahal, harga untuk mengisi ulang stok mereka jauh lebih mahal lagi. Alasan pertama kenapa ekonomi Uni Eropa terpuruk sebenarnya mudah dipahami. Eropa memaksakan diri membiayai perang yang tidak mereka siapkan. Belanja militer yang membengkak, harga senjata yang meroket, dan industri yang kehilangan keseimbangan membuat Uni Eropa kini berada dalam salah satu krisis finansial paling serius dalam 2 dekade terakhir. Jika ada satu faktor yang menghantam Eropa lebih keras daripada inflasi dan beban belanja militernya, maka faktor itu adalah energi. Selama puluhan tahun, Uni Eropa hidup nyaman dengan gas murah dari Rusia, industri mereka, dari baja, pupuk, kimia, hingga manufaktur berat, dibangun di atas satu asumsi sederhana: energi akan selalu murah. Namun semua itu lenyap begitu konflik Rusia-Ukraina meledak. Sebelum perang, sekitar 40% gas Eropa berasal dari Rusia. Untuk Jerman, bahkan mencapai lebih dari separuh kebutuhan nasional. Gas bukan hanya untuk memanaskan rumah, tapi merupakan jantung dari pabrik baja, pupuk, aluminium, kimia, dan seluruh rantai manufaktur berat. Begitu pasokan itu terputus, industri Eropa seketika tercekik. Negara-negara seperti Jerman, Belanda, Austria, hingga Italia dipaksa menerima kenyataan pahit. Energi murah tidak akan kembali. Harga gas melonjak hingga 5-10 kali lipat pada puncak krisis 2022 sampai 2023. Meskipun sempat turun, level harganya tetap jauh lebih mahal. Dibanding era sebelum perang, biaya energi yang tinggi ini menjadi pukulan telak bagi semua sektor industri. Sebagai solusi darurat, Eropa beralih membeli LNG dari Amerika Serikat. Tetapi ini justru menambah masalah. LNG jauh lebih mahal, prosesnya lebih rumit, membutuhkan kapasitas regasifikasi, dan harganya mengikuti pasar global yang fluktuatif. Para ekonom bahkan menyebut bahwa Eropa kini menggunakan salah satu energi termahal di dunia. Dan benar saja, industri tak mampu bertahan. Pabrik aluminium di Slovakia tutup permanen. Pabrik baja di Jerman menghentikan kegiatan produksinya. Industri pupuk Eropa kolaps karena biaya gas yang terlalu tinggi. BASF, raksasa kimia Jerman, mulai memindahkan sebagian produksinya ke Tiongkok. Satu persatu industri inti Eropa rontok. Masalah semakin rumit ketika musim dingin tiba. Biaya pemanas rumah melonjak tajam, memaksa pemerintah Eropa mengucurkan puluhan miliar euro subsidi hanya untuk mencegah keresahan sosial. Tetapi subsidi itu memperlebar defisit negara yang sudah terbebani oleh bantuan miliaran euro ke Ukraina. Krisis energi ini kemudian menghancurkan daya saing global Eropa. Negara-negara Asia seperti Tiongkok, India, bahkan Indonesia, sekalipun menikmati energi lebih murah berkat diversifikasi pasokan. Sementara Eropa, yang dulu menjadi pusat industri dunia, kini terjebak dalam struktur biaya energi yang tidak kompetitif. Akibatnya, produk Eropa kalah bersaing. Harga barang menjadi 20-40% lebih mahal dibanding komoditas dari Asia. Investasi pun berbondong-bondong keluar. Pabrik baterai, otomotif listrik, dan fasilitas manufaktur baru lebih memilih Tiongkok, Korea Selatan, Amerika Serikat, bahkan Meksiko.
Eropa kehilangan investasi ratusan miliar euro hanya dalam 2 tahun terakhir. Efek domino dari krisis energi ini menjalar ke seluruh ekonomi Uni Eropa. Harga listrik naik, biaya pemanas naik, transportasi melonjak, makanan ikut mahal. Inflasi tetap tinggi lebih lama daripada yang diprediksi. Daya beli masyarakat turun, konsumsi melemah, UMKM kewalahan membayar tagihan listrik yang membengkak restoran, toko kecil, kafe. Banyak yang akhirnya gulung tikar. Inilah realitas yang sering disembunyikan di balik pernyataan politik yang manis. Krisis energi adalah penyebab utama stagnasi ekonomi Uni Eropa. Tanpa energi murah, Eropa kesulitan mempertahankan industri apapun. Alasan kedua mengapa ekonomi Uni Eropa lumpuh adalah hilangnya fondasi energi murah yang selama puluhan tahun menopang kekuatan industrinya. Gas Rusia lenyap, LNG dari ASIS terlalu mahal, industri kabur ke luar negeri, dan masyarakat makin terhimpit oleh biaya hidup. Ini adalah krisis struktural dan tidak akan pulih dalam waktu dekat. Jika dua alasan sebelumnya, inflasi dan krisis energi, sudah cukup membuat ekonomi Uni Eropa sempoyongan, maka alasan ketiga ini benar-benar membuat mereka gemetar. Karena pada titik ini, Ukraina telah berubah menjadi lubang hitam anggaran bagi UE. Bantuan mengalir tanpa henti, uang tunai, senjata, gaji pegawai pemerintah, subsidi listrik, bahkan biaya operasional negara Ukraina sehari-hari. Dan lebih buruk lagi, sebagian dari dana tersebut menghilang di tengah korupsi yang sangat masif. Fakta yang jarang disebut media adalah bahwa bantuan Eropa bukan hanya untuk perang Uni Eropa, juga membiayai gaji pegawai negeri Ukraina, pensiun, sektor kesehatan, layanan publik, listrik, air, hingga pembayaran utang dalam negeri. Artinya, di tengah krisis ekonomi mereka sendiri, Eropa secara tidak langsung menanggung biaya negara lain agar tetap berfungsi. Hanya dalam periode 2024 sampai 2025, komitmen Eropa pada Ukraina telah menembus 80 sampai 100 miliar euro. Dan menjelang akhir 2025, Brussel kembali membahas paket tambahan yang semakin memberatkan fiskal mereka. Masalah berikutnya lebih mengkhawatirkan. Aliran dana itu tidak transparan. Lembaga audit Eropa menemukan penggunaan anggaran yang tidak jelas, proyek fiktif, pembelian logistik yang tidak bisa diverifikasi, dana tunai yang tidak tercatat, hingga kasus senjata yang diduga dijual kembali di pasar gelap. Ini membuat politisi Eropa naik pitam, karena setiap euro bantuan tidak secara otomatis meningkatkan kemampuan Ukraina bertahan. Sebagian uang itu lenyap sebelum mencapai tujuan. Beberapa pejabat UE bahkan berkomentar, skalanya lebih parah dari Afghanistan. Korupsi juga merajalela di tubuh militer Ukraina. Terdapat laporan mengenai kontrak makanan yang dimarkup hingga 3 kali lipat, peralatan militer yang dibeli secara fiktif, alur pembayaran gaji yang tidak jelas, hingga manipulasi data personel untuk mendapatkan anggaran tambahan. Kebocoran ini membuat Eropa harus mengirim lebih banyak dana dari seharusnya, karena bantuan sebelumnya tidak efektif. Dengan kata lain, bukan hanya perang yang dibiayai Eropa, tapi juga korupsi yang mengitarinya. Pada November 2025, skandal baru bermunculan lagi, kali ini melibatkan sektor energi, impor bahan bakar, logistik militer, dan kontrak infrastruktur. Banyak analis menilai bahwa Ukraina tidak memiliki kapasitas administrasi yang cukup untuk mengelola bantuan dalam skala sebesar itu. Perlahan-lahan Uni Eropa berubah menjadi sponsor tanpa batas bagi negara yang birokrasi dan sistem pengawasannya masih sangat rapuh. Situasinya semakin pelik karena Eropa mulai kehilangan kesabaran, tetapi mereka juga tidak bisa berhenti. Jika bantuan dihentikan, Ukraina bisa kolaps dalam hitungan bulan, Rusia dapat meraih kemenangan besar, dan kredibilitas NATO serta Uni Eropa akan hancur. Namun jika bantuan terus dilanjutkan, ekonomi Eropa akan semakin terbebani, defisit anggaran membengkak, dan kemarahan publik meningkat. Partai populis anti bantuan menjadi semakin kuat di berbagai negara. Uni Eropa seperti terjebak dalam perangkap, berhenti salah, lanjut juga salah.
Dampaknya ke ekonomi Eropa sangat jelas. Karena bantuan ini tidak menghasilkan hasil konkret di medan perang, pemerintah Eropa terpaksa mengambil langkah-langkah yang menyakitkan. Menaikkan pajak, memotong anggaran sosial, mengurangi subsidi energi, dan menambah utang negara. Akibatnya, ekonomi Eropa melemah, masyarakat kehilangan kepercayaan, dunia politik makin tidak stabil, dan perusahaan besar mulai hengkang untuk mencari lingkungan bisnis yang lebih bersahabat. Pada akhirnya, korupsi dan ketidakefisienan di Ukraina tidak hanya merugikan Ukraina itu sendiri, tetapi juga menyeret Eropa ke dalam jurang resesi berkepanjangan. Alasan ketiga lumpuhnya ekonomi Uni Eropa adalah kenyataan pahit bahwa bantuan raksasa kepada Ukraina tidak sepenuhnya efektif. Sebagian tersedot korupsi, sebagian hilang di jalan, dan sebagian tidak memberi dampak nyata pada hasil militer. Untuk menutupi kekurangan itu, Eropa mencetak lebih banyak utang, dan beban itu kini memukul balik ekonomi mereka sendiri. Jika di awal perang Uni Eropa terlihat sangat solid dalam mendukung Ukraina, maka memasuki akhir 2025 semuanya berubah. Eropa kini retak dari dalam retakan. Yang dulu hanya berupa perbedaan kebijakan telah berkembang menjadi perpecahan politik, protes massal, naiknya partai populis anti-perang, dan hubungan antar negara yang diselimuti rasa saling curiga. Inilah alasan keempat mengapa ekonomi Eropa semakin lumpuh. Politik internal mereka meledak akibat perang Ukraina. Di banyak kota besar, Paris, Berlin, Praha, Wina, Brussels, ratusan ribu orang turun ke jalan. Mereka menuntut dihentikannya bantuan militer ke Ukraina, penurunan harga energi, pemotongan pajak, dan fokus kembali pada ekonomi domestik. Mereka menolak ketergantungan kebijakan terhadap Washington. Di beberapa kota, demonstrasi berubah menjadi bentrokan keras. Polisi anti huru-hara diterjunkan. Salah satu poster paling viral yang terlihat di berbagai aksi protes berbunyi, "Kami bayar perang, tapi kami tak bisa bayar listrik." Sentimen publik semakin tajam. Mengapa Eropa membiayai perang negara lain sementara rakyatnya sendiri tercekik biaya hidup? Tekanan dari jalanan merembet ke pusat kekuasaan. Sejumlah pemerintahan Eropa mulai goyah. Koalisi rapuh terancam pecah. Dukungan publik terhadap partai-partai pro bantuan Ukraina anjlok. Dan partai oposisi berhaluan nasionalis bangkit besar-besaran di Eropa Timur. Beberapa politisi bahkan secara terbuka berkata, "Kami tidak akan ikut perang Amerika." Di parlemen Eropa, ketegangan makin panas. Ada yang menuduh Uni Eropa telah berubah menjadi ATM tak terbatas untuk Kyiv. Perdebatan internal yang dulu masih terselubung, kini pecah secara terang-terangan. Salah satu sumber retak terbesar muncul dari hubungan antara Jerman dan Prancis, dua negara inti Uni Eropa. Jerman, yang ekonominya terpukul paling parah, mulai mendorong pengurangan bantuan militer. Banyak politisi Berlin menyatakan bahwa Ukraina tidak bisa diselamatkan dengan uang. Sementara itu, Prancis justru ingin UE tampil lebih agresif, bahkan mendorong pengerahan pasukan pelatih ke perbatasan Ukraina. Ketidaksepahaman dua raksasa ini membuat kebijakan bersama UE semakin sulit dicapai. Seorang diplomat menyebut situasi ini sebagai krisis solidaritas paling serius sejak Brexit. Di Eropa Timur, ketidakpuasan pun membesar. Polandia, Slowakia, dan Hungaria merasa bahwa negara-negara barat menggunakan mereka sebagai pagar depan menghadapi Rusia. Mereka merasa disuruh menanggung beban terbesar, mulai dari aliran pengungsi, tekanan logistik, hingga kekacauan ekonomi. Sementara negara-negara besar UE justru menunda keputusan penting. Hungaria berulang kali memblokir paket bantuan Polandia yang dulu paling lantang mendukung Ukraina, kini mulai menarik diri karena tekanan rakyat. Dalam situasi kaos ini, partai populis tumbuh subur, partai nasionalis anti-Washington dan anti-bantuan Ukraina meroket di berbagai negara. Di Jerman, mereka kini menjadi kekuatan politik besar. Di Prancis, oposisi nasionalis memecahkan rekor dukungan. Di Italia, konservatisme semakin dominan. Di Belanda, partai anti-perang menang besar. Di Eropa Timur, populisme bahkan sudah menjadi arus utama. Narasi mereka sederhana dan sangat memikat rakyat yang sedang marah. Uang untuk rakyat, bukan untuk perang. Jika tren ini berlanjut hingga pemilu 2026 sampai 2027,
maka wajah politik Eropa akan berubah total. Menjelang akhir 2025, banyak analis menggambarkan UE terbelah menjadi dua kubu besar. Kubu pertama adalah kelompok yang tetap ingin mendukung Ukraina habis-habisan, seperti Prancis, negara-negara Skandinavia, dan Baltik. Kubu kedua adalah kelompok yang lebih realistis, seperti Jerman, Italia, Spanyol, Hungaria, dan Slovakia, yang menilai perang ini sudah tidak bisa dimenangkan dan Eropa harus memprioritaskan pemulihan ekonomi. Pertarungan dua kubu ini membuat proses pengambilan keputusan jauh lebih lambat, memperburuk kondisi ekonomi yang sudah kritis. Ketegangan ini menimbulkan pertanyaan menakutkan yang sebelumnya tabu. Bisakah Uni Eropa pecah? Para ahli mulai berbicara tentang kemungkinan negara tertentu keluar dari Pakta Bantuan, runtuhnya perjanjian energi, bubarnya kesepakatan fiskal, munculnya blok-blok kecil baru, bahkan skenario keluarnya satu atau dua negara dari Uni Eropa dalam 5-10 tahun ke depan. Tidak ada yang berani menyebut nama negara secara terbuka, tetapi tanda-tandanya sudah terlihat jelas. Perang Ukraina bukan lagi sekadar konflik di perbatasan timur. Ini telah menjadi badai besar yang mengguncang fondasi Uni Eropa dari dalam. Uni Eropa kini tidak hanya menghadapi krisis ekonomi. Mereka juga terjebak dalam protes besar, perpecahan antar negara, pemerintahan yang rapuh, kebangkitan populisme, dan kebijakan yang bertolak belakang. Ini adalah ketegangan politik terbesar yang mereka hadapi sejak krisis Euro. 2012 Eropa semakin tidak solid. Dan retakan inilah yang memperdalam kehancuran ekonomi mereka. Krisis ekonomi yang menggulung Uni Eropa ternyata tidak berhenti di batas-batas benua biru. Guncangannya menjalar ke seluruh dunia, memukul stabilitas perdagangan global, memancing perubahan geopolitik, dan membuka ruang bagi kekuatan Eurasia untuk naik menggantikan dominasi Barat. Di penghujung 2025, arah dunia benar-benar berubah. Ketika Eropa tersungkur, seluruh rantai ekonomi internasional ikut terganggu, perdagangan melambat, industri otomotif dan manufaktur terpukul oleh jatuhnya permintaan Eropa, pasar energi kacau, dan inflasi merayap ke berbagai negara. Bank-bank sentral Eropa terpaksa menaikkan suku bunga agresif yang justru memperburuk keadaan. Kredit macet melonjak, perusahaan kecil berguguran, dan pasar saham Eropa bergejolak. Para analis mulai memakai istilah yang dulu tak terbayangkan. Eropa bukan lagi motor pertumbuhan dunia, melainkan beban global. Di saat Eropa mengalami kontraksi besar, Rusia justru menikmati momentum ekonomi yang jarang terjadi. Pendapatan energi mereka naik lagi karena pasar baru membuka pintu lebar-lebar. Tiongkok, India, Turki, negara-negara Teluk, hingga Afrika menjadi pembeli utama energi Rusia. Harga minyak yang meningkat memperkuat kas Moskow. Dana segar mengalir ke industri pertahanan, memperbesar kapasitas amunisi, dan mendukung kelanjutan operasi militer di Ukraina. Bahkan rubel yang sempat terpuruk kini kembali stabil, didorong oleh sistem logistik baru yang sepenuhnya mengarah ke Asia. Di sisi lain, Tiongkok bergerak cepat mengisi kekosongan yang ditinggalkan Eropa. Ketika negara-negara Uni Eropa sibuk memadamkan krisis internal, Beijing masuk ke pasar-pasar strategis, semikonduktor, baterai, kendaraan listrik, logistik, dan infrastruktur digital. Eropa kehilangan pangsa pasar globalnya. Posisinya melemah dalam waktu singkat. Tiongkok memanfaatkan momen ini untuk memperkuat BRICS, mendorong internasionalisasi yuan, dan menegakkan jalur perdagangan Eurasia yang menantang dominasi Barat. Hubungan Beijing-Moskow semakin solid. Kedua negara ini menjadi poros baru ekonomi Eurasia yang semakin dipandang sebagai alternatif bagi negara-negara berkembang BRICS, memperluas jangkauan dengan sistem pembayaran non-dolar, perdagangan energi dengan mata uang lokal, hingga kerja sama militer dan teknologi. Ketika Eropa melemah, semakin banyak negara mulai condong ke kubu timur, bukan ke G7. Kekacauan ekonomi Eropa juga menciptakan risiko geopolitik baru. Dunia memasuki era multipolar yang penuh ketegangan. Negara-negara kecil mulai berani mengambil langkah agresif, konflik regional meningkat,
dan hubungan internasional mengarah kembali pada pola perang dingin. Para analis intelijen barat memperingatkan bahwa jika Eropa gagal pulih, stabilitas global akan runtuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Dan sementara Eropa berjuang mempertahankan kesatuan politiknya, Rusia perlahan-lahan melihat pintu kemenangan geopolitik. Industri militernya kini memproduksi amunisi lebih banyak daripada seluruh Uni Eropa digabung, kapasitas logistiknya meningkat. Tekanan publik Eropa terhadap bantuan ke Ukraina semakin keras. Pemerintahan Eropa satu persatu goyah di bawah beban inflasi dan krisis fiskal. Dalam kondisi seperti ini, dukungan Eropa terhadap Kyiv mulai retak secara signifikan, mengubah arah perang dan peta kekuasaan global. Dunia kini berada di ambang perubahan besar. Uni Eropa terpukul krisis, Amerika Serikat menghadapi tekanan politik yang tak kalah besar, Rusia menguat, Tiongkok memimpin ekonomi baru, BRICS berkembang, dan risiko konflik melonjak. Pertanyaannya bukan lagi apakah Eropa bisa bangkit, tetapi seberapa besar keruntuhan mereka yang sudah terjadi dan tak bisa dihentikan. Dan pertanyaan yang lebih mengerikan lagi bagi para pemimpin Barat, apakah Uni Eropa masih bisa bertahan sebagai kekuatan global di tahun-tahun mendatang? Karena satu hal sudah jelas, dampak perang Ukraina jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Dan kini, setelah melihat setiap lapisan kerusakan, setelah memahami bagaimana ekonomi runtuh, politik pecah, masyarakat marah, dan perang tak menunjukkan tanda-tanda berakhir, muncul satu pertanyaan penting. Kemana sebenarnya Eropa ini akan pergi? Eropa kini berada di titik paling rapuh dalam sejarah modernnya. Titik yang bahkan banyak analis sebut lebih berbahaya daripada krisis finansial 2008 atau krisis Euro 2012. Karena kali ini masalahnya tidak hanya ekonomi. Yang roboh bukan hanya angka-angka. Yang retak adalah fondasi, keamanan, politik, energi, demografi, dan kepercayaan publik. 4 front kehancuran berjalan bersamaan, membuat Eropa bergerak seperti kereta tanpa rem yang melaju menuju tebing. Di satu sisi, ekonominya tercekat, industri pergi, investor kabur, listrik mahal, dan Jerman, negara yang dulu menjadi kebanggaan manufaktur dunia, kini disebut sebagai Sick Man of Europe, versi baru negara-negara Eropa Timur, yang ekonominya jauh lebih rentan, mulai terseret biaya perang yang tidak sanggup mereka tanggung. Di sisi lain, krisis politik terus memanas, partai anti perang naik di mana-mana. Rakyat jelata semakin tak sabar, sangat muak membiayai konflik yang mereka rasa tidak memberi makan, tidak menurunkan harga listrik, dan tidak membawa keuntungan apapun. Sementara itu, pemerintah-pemerintah yang pro-perang mulai kehilangan legitimasi. Ketergantungan Eropa pada Amerika Serikat kini terlihat seperti hubungan toksik. Dalam isu energi, mereka menunggu arahan Washington. Dalam isu militer, mereka menunggu Washington. Dalam diplomasi, mereka pun menunggu Washington. Eropa kehilangan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri, bahkan atas masa depannya sendiri. Sementara perang Ukraina menggerogoti tubuh Eropa seperti penyakit kronis yang tak kunjung sembuh, biaya bantuan melonjak sampai batas tidak masuk akal. Stok senjata makin menipis, inflasi merayap, defisit fiskal memecah kepala banyak pemerintahan. Semua tanda memperlihatkan Eropa sedang berjalan lurus ke arah jurang. Dan di tengah semua itu, para analis internasional mulai membahas sebuah istilah yang dulu hanya muncul di jurnal akademik, titik tanpa balik, the point of no return. Ada 3 jalan berbahaya yang terbentang di depan Eropa. Jalan pertama adalah mengikuti AS sampai habis-habisan, bahkan jika ekonomi Eropa rontok total. Jalan ini membawa benua itu ke masa depan yang dipenuhi amarah rakyat, kolapsnya industri, dan kebangkitan populisme ekstrem yang bisa mengubah wajah demokrasi Eropa selamanya. Jalan kedua adalah melawan arus, menghentikan bantuan militer ke Ukraina, dan mencoba membuka babak baru hubungan dengan Rusia. Ini jalan yang paling damai, paling rasional. Tapi paling kecil kemungkinan terjadi tekanan politik Washington terlalu kuat, terlalu dalam mencengkeram kebijakan Eropa. Jalan ketiga,
adalah jalan terburuk. Jalan yang kini diam-diam semakin dekat. Eropa terseret ke dalam konflik langsung antara NATO dan Rusia. Sebuah perang yang tidak lagi disebut Perang Ukraina, tapi perang eksistensial antara dua blok besar dunia. Dan tanda-tandanya sudah terlihat militerisasi besar-besaran. Penempatan pasukan ke timur, retorika eskalasi yang semakin keras, tidak hanya dari Moskow, tapi juga dari ibu kota Eropa. Jika itu terjadi, bukan hanya Ukraina yang menjadi medan perang. Seluruh benua bisa menjadi front baru. Pertanyaannya kemudian muncul, apakah Eropa masih bisa diselamatkan? Jawabannya, bisa. Tetapi jendelanya semakin sempit. Yang dibutuhkan kini bukanlah senjata lebih banyak, bukan sanksi lebih keras, bukan pidato moralistik. Yang dibutuhkan Eropa adalah keberanian. Keberanian untuk menolak tekanan Washington ketika tekanan itu merugikan kepentingan nasional mereka. Keberanian untuk menjalankan kebijakan luar negeri berdasarkan realitas. Bukan ilusi bahwa Rusia bisa dikalahkan lewat bantuan tak terbatas. Keberanian untuk kembali menjadi Eropa. Bukan perpanjangan tangan Amerika. Tapi masalahnya, hampir tidak ada pemimpin Eropa hari ini yang cukup kuat untuk mengambil langkah itu. Paris sedang retak. Berlin kebingungan. Brussels tenggelam dalam retorika. Warsawa terus bermain api. London, yang bahkan bukan anggota Uni Eropa, masih ikut mengatur arah pergerakan benua Eropa seperti kapal raksasa yang kemudinya dipegang terlalu banyak tangan. Dan semuanya menarik ke arah berbeda. Sementara badai semakin besar. Pada akhirnya, krisis ini bukan hanya soal Ukraina, bukan soal Rusia, bukan soal sanksi, bantuan militer, atau bagaimana Washington ingin membentuk dunia. Ini soal masa depan Eropa itu sendiri. Akankah mereka menyelamatkan diri? Ataukah membiarkan diri tenggelam demi perang yang tak pernah mereka menangkan? Dan pertanyaan terbesarnya, pertanyaan yang kini menghantui setiap ibu kota Eropa. Apakah para pemimpin Eropa berani melihat kenyataan sebelum semuanya terlambat? Dan itulah gambaran besar yang jarang sekali dibahas oleh media arus utama. Cerita tentang sebuah benua yang dulu menjadi simbol kemakmuran dan stabilitas. Ini berjalan di garis yang sangat tipis, garis antara kebangkitan yang mungkin atau kehancuran total yang sudah terlihat di depan mata. Kita sudah melihat bagaimana industri Eropa merosot, bagaimana kebijakan ekonominya tersendat, bagaimana bantuan militer ke Ukraina menguras kas negara, bagaimana krisis energi tak kunjung berakhir, dan bagaimana tekanan politik dari Washington membuat Eropa kehilangan suara dan arah. Semua itu bukan potongan kejadian yang berdiri sendiri. Semuanya adalah rantai masalah yang saling mengikat, saling menyeret, dan saling mempercepat keruntuhan. Dan kalau krisis ini terus dibiarkan, Eropa tidak hanya bangkrut. Eropa bisa hancur sebagai kekuatan global. Ini bukan teori konspirasi, bukan propaganda. Ini realita yang sedang terjadi sekarang di depan mata kita semua. Dunia sedang berubah cepat, jauh lebih cepat daripada yang dibayangkan banyak orang. Dan hanya mereka yang benar-benar memahami apa yang terjadi yang akan mampu bertahan dalam perubahan ini.